kurban sedikit ya Bu ya. Kurban asal kata dalam ilmu nahwu sorof, asal kata dari kalimat qoroba yuqarribu kurban, yang artinya adalah mendekat. Sering nggak dengar kalimat taqarrub ilallah? Sering dengar kalimat taqarrub ilallah nggak Bu? Sering ya, mendekatkan diri kita kepada taqarrub, dekat, mendekat. Jadi semata-mata definisi yang sesungguhnya kurban itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang mampu, bukan orang-orang yang duitnya seabrek-abrek, bukan. Tapi orang-orang yang ingin berkurban, mereka orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di awal kalimatnya aja kurban, asal katanya qoroba yuqarribu kurban, yang artinya mendekat. Ya, ini harus tahu juga dari kalimat-kalimat nahwu sorofnya. Ya, jadi kalau kita tahu ngaji nahwu sorof artinya ngerti. Jadi wah kurban orang kaya deh mah, bukan. Ini ada sejarah nih, kisah nyata kejadian di Masjid Al-Istihad Bu, di daerah Manggarai. Saya waktu itu ngisi talim di sana, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek pemulung Bu, bawa gerobak. Dia kerjaannya tiap hari mengutin gelas-gelas plastik tuh di jalanan, botol-botol plastik, gelas-gelas plastik. Saya nggak sebut mereknya Ibu ya, dan iklan lagi, bisa taruh iklan nih. Ya, itu tiap hari kerjaannya mengutin gelas-gelas plastik, botol-botol plastik di jalanan. Tiba-tiba tuh nenek datang ke masjid, mana pakaiannya compang-camping, dekil, bawa gerobak penuh sampah. Ya, datang bilang ke panitia, Pak, saya pengen korban. Lah ini panitia korban pada bengong semua. Ustaz, bener apa ini Ustaz? Wallahu alam. Ya, kita nggak tahu. Ya biar aja. Udah begitu nggak lama, iya Bu silahkan. Dia pergi tuh, balik lagi tuh sambil ditenteng lagi gerobaknya. Begitu balik lagi, tumpukan gelas plastiknya udah nggak ada tuh, botol-botol plastik udah nggak ada. Adanya kambing 2, tuh bawa tuh kambing ke gerobak sendirian lagi. Siapa ya? Sebuah Nunung dah usianya, dibawa tuh gerobak. Tapi cakepan Baja Nunung, banyakan yang sono. Begitu balik dia bawa gerobak, dia bawa kambing 2, itu panitia pada bengong. Masya Allah subhanallah. Terus ditanya, nenek mau korban? Iya Pak. Nenek kan orang nggak mampu, orang nggak punya. Apa kata si nenek? Pak, saya berkorban karena saya ingin mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mantap ini si nenek. Ya. Karena apa yang saya punya sekarang gak akan saya bawa mati Pak. Saya umur gak tahu, sampai tahu saya besok mati. Subhanallah. Itu panitia di situ semuanya pada netes air mata, termasuk saya. Si nenek subhanallah luar biasa. Itulah, jadi kurban definisi yang sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kalau kurban patungan bagaimana? Nggak apa-apa. Umpama sapi 7 orang, 1 orang berapa nih patungan? Atau kambing, ya patungan 1 kambing berdua, 1 dulu korbanin patungan, tahun depan patungan lagi serang 1. Nggak apa-apa, yang penting kurban. Yang 1 orang nggak berdua, gantian. Ya. Kalau pemain nggak ada umur gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Orang udah meninggal, kurbanin, beliin. Kalau dia nggak mau beliin, tanggung jawab di akhirat. Ya. Karena kurban itu luar biasa. Yang pertama, kurban akan menjadi saksi di yaumul kiamah nanti. Yakni bulu-bulunya disebutkan nama Nabi, kukunya, tanduknya. Kok kenapa sih Nabi nyebutinnya kuku, tanduk, bulu yang gak ada manfaatnya kayaknya, jadi sampah. Ya, pikiran kita kan ke situ. Tanduk buat apaan? Tanduk, bulu
Ya, terus kuku apa lagi, kuku kambing, siapa makan kuku kambing? Sampah. Tapi sama Nabi disebutin yang itu. Ya, itu yang istilahnya pemahaman kita sepele, pemahaman kita nggak berguna lah, minimal nggak berguna itu 3 tersebut. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi saksi. Kapan dia bersaksi? Ketika akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dia akan berkata ketiga tuh, tanduk, bulu, sama kuku. Ya Allah ya Rabb, ketika di alam dunianya si Fulan binti si Fulan dia berkorban karenamu, izinkan aku sebagai tunggangan menuju ke surgamu. Langsung subhanallah. Ya kalau umpamanya kita niat korban, masya Allah, cicil-cicil aja, tabung-tabung, ya setahun juga bisa seperti itu. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Abdullah Sarul Julhijjah, tanggal 1 sampai 10. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa nih di bulan Julhijjah. Ya, peristiwa yang sangat agung, yang besar dan luar biasa Allah turunkan di dalam bulan Julhijjah. Ma'wal awalu, apa yang pertama? Al awalu al yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam. Hari ketika Allah mengampunkan dosa-dosa Nabi Adam alaihi salam. Awalu yaumi min Dzulhijjah man shoma zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin wal yaum. Yang pertama, hari pertama adalah dalam bulan Julhijjah. Barang siapa ia berpuasa pada hari pertama, hari ke-1 di bulan Julhijjah, yakni maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya, dan pada hari itu Allah hapus seluruh dosa-dosanya seperti dosa Nabi Adam alaihissalam. Tuh, diampunin sama Allah tuh. Tanggal 1 Nabiullah Adam alaihissalam dosa-dosanya diampunin sama Allah setelah tobat beribu-ribu tahun. Nabiullah Adam alaihissalam dosanya cuma 1, tobatnya ribuan tahun. Lah kita dosanya sabar-sabar, tobatnya jarang-jarang. Ya Bu ya, kebalikannya kalau kita ya Bu ya, dosa sabrek-abrek ribuan, tobatnya jarang-jarang. Kalau Nabiullah Adam alaihissalam dia berbuat dosa cuma 1 kali, yakni makan buah kuldi, tobatnya ribuan tahun. Diampunin pada tanggal 1 bulan Julhijjah. Entah kalau anaknya nanya mesti bisa jelasin Bu. Iya, anak saya apalagi yang cewek banget. Sekolahnya di pondok pesantren Alfa. Nanya dia. Ya apa sih bulan Julhijjah? Apa sih tanggal 1 suruh puasa? Nama anak-anak jelasin ya Bu ya. Terus mau asani istajaballah doa Yunus. Tuh, yang kedua adalah diijabah, dikabulkan doanya Nabi Yunus alaihi. Apa doanya ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca doanya. Yang pertama tadi baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal. Yang kedua baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dikeluarin tuh Nabi Yunus dari ikan paus di darat. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan Julhijjah ini. Yang pertama Nabi Adam diampunin dosa-dosanya. Yang hari kedua Nabi Yunus dikeluarin dari perut ikan lantaran doanya dijabah membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amalin Ibu ya, baca setiap hari. Ya baca setiap hari itu karena kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Manusia nggak luput dari hilaf dan dosa, nggak ada yang sempurna. Apalagi saya banyak banget dosanya.
Jangan lepas dari doa dan istighfar, sholawat. Terus baca tiap pagi, tiap sore, tiap malam baca doa. Minimal kita istighfar berapa kali Bu? 80 kali sehari. Nabi aja yang udah dijamin masuk surga 80 kali di sehari baca istighfar. Apalagi kita dosa sampai abrek. Baca istighfar tuh 80 kali sehari. Ya dicicil aja, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, 100. Ya, 100 kita baca istighfar. Jangan lupa kalau baca istighfar bawa emak bapak kita. Jangan dewekan baik, kalau kata orang Kampung bilang mah baca istighfar dewek-dewek baik kan. Ajak ngapa orang tua ajak. Ya apa doanya? Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Gampang, pendek ya, masa nggak hafal. Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali jami'il muslimina wal mu'minina wal mu'minat aja. Ya. Nanti itu wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ke bawah semua tuh. Suami kita, saudara-saudara kita, engkong, encang, encingnya, babe kita yang udah meninggal ke bawah semua. Diistighfarin. Apalagi khusus orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa orang tua. Jangan sendirian baik. Biasanya kalau jadi imam tuh saya selalu baca istighfar itu. Banyak imam-imam yang belum ngerti. Jadi baca istighfar dewekan baik. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Buat dewekan itu mah bukan buat orang tua juga nggak dibawa. Jadi saya ajarin juga anak-anak saya di majelis kalau istighfar bawa orang tua. Karena sumber keberkahan, jangan sampai nggak dibawa. Terus fa'arajuhu min batnil hauti man sama zalika yaumu kana kaman abdullah. Yang ketiga ialah hari di mana Allah telah memperkenankan doa Zakaria. Nabi Zakaria doanya dikabulin pada hari ketiga. Lanjut ya Bu ya, ringkas karena waktunya udah hampir 2:30. Wa Zakaria man sama zalika yaumi istabadullah doa wal yaumi rabiul yaumal ladzi walidu fi Isa. Yang hari keempat doanya Nabi Isa dijabah. Doa Nabi Isa banyak itu, hidupin orang meninggal, ya. Terus juga orang kecil dia bisa bicara, ya. Makanya Nabi Isa diselamatin sama Allah. Nabi Isa belum mati Bu, ya. Nabi Isa belum mati, diselamatin sama Allah. Nanti diturunkan pada hari kiamat. Imam Mahdi, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Khidir akan turun nanti ketika masuk hari. Nabi Khidir juga belum meninggal Bu. Ya, sejarah Nabi Khidir tahu ya, yang berjalan sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nggak kuat ngikutin Nabi Khidir, maksa-maksa lagi, udah nggak kuat, maksa-maksa pengen belajar, udah nggak kuat lo jangan ngikutin gua dah, ya, lo mah nggak bakal mampu ngikutin gua, Musa, Khidir mah. Tapi Nabi Musa penasaran, saya pengen belajar, Khidir, pengen belajar saya. Ya udah, kalau lo pengen belajar sama gua, mulutnya diem, jangan banyak nanya. Ketika jalan sama saya, yang pertama dia jalan, ada anak kecil lagi pada main girang-girang, ditarik kepalanya, dipatahin, mati anak kecil. Keder Nabi Musa. Khidir, ini anak gak berdosa, masih kecil, kenapa ente patahin kepalanya mati? Kan saya tanya tadi, situ gak bakalan kuat belajar sama saya. 3 kali pertanyaan batal, baru 1. Yang kedua, ada perahu nih di atas sungai lagi mendarat, dibolong-bolongin sampai dia tuh, sampai Khidir.
Nabi Musa keder lagi. Nabi hadir, ente jolim, perahu nggak kenapa dibolong-bolongin jadi tenggelam tuh perahu. Dua, Nabi hadir, satu kali lagi ya. Ini bahasa kita aja nih, bahasa kita aja lah, biar paham. Yang ketiga, ada rumah udah doyong, udah reot, pengen rubuh, dibetulin sama Nabi hadir, dibagusin. Musa nanya lagi, Nabi hadir, ente eling apa eling sih? Ini rumah nggak ada yang punya, kenapa dibetulin dibagusin? Tiga, game out, kata Nabi hadir. Ente nggak kuat, ya? Udah dijelasin satu persatu. Yang pertama itu anak saya pelintir kepalanya mati. Ntar kalau udah gede dia jadi anak durhaka. Makanya saya pelintir, saya matiin biar dia nggak banyak dosa sama orang tua. Yang kedua, perahu saya bolong-bolongin karena ada rombongan begal, rombongan rampok habis ngerampok. Kalau nggak dibolongin nih perahu akan digunain sama dia. Yang ketiga, rumah udah doyong, di situ ada harta karun peninggalan anak-anak yatim. Biar enggak dipakai sama orang itu rumah, makanya dibagusin. Udah get out. Nabi hadir suka hadir di pemakaman wali. Kenapa saya senang ziarah? Karena itu kita nggak tahu kekuasaan Allah, Bu. Ya. Nabi hadir itu adanya di tempat-tempat para wali. Kalau kita ziarah nih ke Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, terus juga ke Syekh Al-Maghribi, ke Tasik, Gua Peminjahan, itu di situ ke Panjalu, itu di situ tempat-tempatnya nongkrongnya. Dia kadang-kadang suka nyamar jadi yang minta-minta tuh, yang minta-minta gitu, compang-camping. Ya. Pokoknya dia kalau ditanya, Pak, Bapak dari mana? Dari sana. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Kalau ditanya, Bapak dari mana? Dari sana. Nggak ngejawab. Itu. Nah, itu berarti tanda-tanda. Kalau pemain Pak, Bapak dari mana? Dari sana. Nabi hadir tuh. Mohon doanya ya Pak, biar saya sehat, selamat, berkah, lebih banyak, jadi orang kaya, jadi dermawan. Doanya tanggung-tanggung, banyak. Nabi, ya. Iya, kita walaupun nggak tahu tapi dijelasin, dikasih tahu. Kalau ketemu Nabi Hadir itu tanda-tandanya kalau ditanya dari mana Pak, dari sana bilangnya. Makanya saya senang ziarah, bukan semata-mata hanya untuk apa-apa, tapi memang al mautu jisru yusallu al habibu ilal habib, kata Nabi. Kematian itu adalah jembatan sang kekasih ya kepada kekasihnya, yakni Allah, sang kekasih sejati kita kepada kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, kalau kita nggak pernah ziarah, jauh ingat mati ya. Tapi kalau orang sering ziarah, oh ini wali ajang ilmunya banyak, soleh, dijamin surga, masih bisa mati. Kita ingat dengan kematian, jadi kita menambah amal kita buat motivasi ibadah kita kepada Allah. Ya. Kenapa saya sering ziarah seperti itu? Banyakan kalau kita ziarah ingat para wali, jasa-jasanya menyiarkan agama Islam, perjalanannya luar biasa, udah cobaan, godaan, rintangan. Nah, kita mah paling juga hujan, rintangannya. Hujan sepi yang datang, ya Bu. Enggak hujan rame. Ya, kalau zaman dulu mah luar biasa godaannya, cobaannya. Terus hari yang keempat ialah hari lahirnya Nabi Isa. Barang siapa berpuasa hari itu, maka Allah menghilangkan kesusahan dan kekafiran pada dirinya. Tuh, kesulitan-kesulitan Bu. Hari keberapa? Keempat. Kalau kita puasa hari keempat, kita akan dimudahkan segala urusan duniawi kita. Yang ribet-ribet, yang belibet-belibet, hidup kita tuh Allah mudahin. Ya, yang banyak utang, insya Allah bisa bayar. Amin. Amin. Kenceng amat kalau bayar utang, tahuan utang. Aminnya kenceng. Terus hari yang
kelima ialah hari lahirnya Musa. Nabi Musa alaihissalam lahir pada hari ke-6. Pada hari kelima, barang siapa berpuasa pada hari itu maka akan selamat dari sifat kemunafikan atau dari siksa kubur. Tuh hari kelima tuh, ya dilahirkannya Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita puasa selamat dari siksa kubur dan kekafiran. Terus selanjut barang siapa berpuasa hari itu Allah memandangnya dengan pandangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh kalau Allah memandang kita selalu diberikan rahmat. Rahmat turun kepada kita puasa kepada hari kelima lahirnya Nabi Musa. Lagu lanjut hari ke-6 di bulan Zulhijjah ialah lahir, ialah hari dibukakannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan rasul. Barang siapa berpuasa hari itu maka Allah akan memandangnya dengan pemandangan yang rahmat, sehingga sesudah itu takkan dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jauh dari siksa. Di samping kita diberikan rahmat sama Allah, curahan rahmat, jauh dari siksa Allah. Siksa kubur, siksa yaumul kiamah, siksa di padang mahsyar nanti. Ya, jauh dari kita. Lanjut Yaumus Sab'ah yang ke-7, yakni hari ke-7 di bulan Zulhijjah ialah hari ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam dan tidak dibuka sampai lewat hari ke-10. Tutup pintu neraka pada hari ke-7. Makanya luar biasa nih, kalau sanggup puasa 10 hari, 10 hari. Gak kuat 3 hari, gak kuat 1 hari, yakni di hari ke-9 Arafah. Nanti ada kelanjutannya Bu. Lalu hari ke-7, hari ke-8 itu hari Tarwiyah. Hari ke-8 di bulan Zulhijjah disebut hari Tarwiyah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, Allah akan memberikan pahala yang besar atau kecilnya. Pahala itu hanya Allah yang mengetahui. Allah akan berikan pahala kepada kita, besar kecilnya hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Kalau kita puasa pada hari ke-8 biasanya mah bonusnya aja Tarwiyah Arafah aja lah 2 hari. Biasanya mah banyakan ya. Tapi kalau sanggup 10 hari ya 10 hari. Ya, kalau sekarang mah banyak godaannya berat Bu, puasa sunnah berat. Saya aja kalau di pesantren mah itu full terus Sya'ban, Sya'ban, Rajab, Muharram, Zulhijjah, Ba'abat terus kalau di pondok mah. Kalau di sini mah aduh, puasa Rajab aja paling bengkak-bengek 3 hari puasa. Iya. Sekarang lagi Zulhijjah. Ya, cobaan godaannya berat banget, paling kuat Tarwiyah Arafah. Tarwiyah Arafah udah bonus belakangan dah. Kalau dari hari pertama memang luar biasa, tapi keuntungannya buat kita luar biasa juga. Ya, kalau kuat, sanggup, iman kita kuat, wah luar biasa dah. Ya, cuman kebanyakan ujungnya doang yang diambil Tarwiyah Arafah. Terus hari yang ke-9 apa itu Bu? Itu adalah hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka puasanya itu menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan untuk setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Bulan Arafah atau puasa Arafah ya, bulan Zulhijjah kalau kita puasa, dosa-dosa kita diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, amin. Dipanjangkan umur kita, amin. Agar kita dapat melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah, wabil khusus puasa Tarwiyah Arafah, amin ya robbal. Mudah-mudahan kita bisa puasa ya Bu ya. Ya robbal alamin. Tuh, 9. Tanggal 30 Juni sudah masuk tanggal 1. Karena lebarannya Idul Adha jatuh pada tanggal 9 Juli. Jadi 30 Juni udah mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah puasa. Ya. Bulan Juni ibu-ibu tanggal 30 yang mau puasa di tanggal 1 silakan. Ustadz, saya mah nggak mau puasa, ya terserah, nggak apa-apa, namanya sunnah. Ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau mau kerjain tanggal 1 silahkan. Ustadz, saya mah kuatnya tanggal 8, 9 aja dah. Tarwiyah Arafah silahkan. Yang kebangetan kagak puasa orang PA nih. Tarwiyah jangan sampai nggak puasa, sayang. Arafah, ya di Padang Arafah, ono jamaah haji panas-panasan. Yang udah pernah ke Mekah di Arafah tuh kemarin nih, nanti nih tanggal 9 itu jamaah haji pada sujud, pada wukuf di Padang Arafah panas-panasan. Kalau kita mah di sini cuma suruh puasa, cuman suruh puasa doang. Ya, pahalanya sama. Kita diampunin dosa-dosanya. Ya, puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau yang udah pernah ke sana tuh ngelihat Padang Arafah, waduh panasnya luar biasa. Ya, tapi karena keimanan kita kuat, keyakinan kita kuat, karena ingin rahmatnya Allah, nggak ada itu kita rasain panas. Ya, tanya tuh yang udah pernah berangkat umrah haji, nggak ada rasa panas banget tuh. Begitu masuk ke Jakarta, bus panas yang tampil. Padahal derajatnya panasan di sono sama di sini, tapi dirasa-rasa panasan di Jakarta. Malah subhanallah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ringkasan daripada keutamaan bulan Zulhijjah. Yang ke-10-nya yakni masuk hari raya Idul Adha, yakni hari raya Idul Kurban. Idul Kurbannya ada sunnah lagi nih Bu, jangan sampai lupa. Ya, sebelum melaksanakan sholat Idul Adha nggak boleh makan dulu, puasa sebentar. Ya, jangan lupa. Ya, pagi-pagi ngopi lagi. Idul Fitri.